Dan yang rajih dari madhab yang lebih benar adalah maknanya yang melebihi dari mulut. Karena kalau sebagian madhab qassus syawarib maknanya dicukur, maka kalimat qas adalah dipotong. Adapun dicukur maknanya halku, maka yang disebutkan haram halqul lihyah. Maka halqus syawarib, lafaz-lafaz seperti itu tidak ada di sahihain, yang ada qassus syawarib. Maka jika kita mencukur klimis juga dari kumis kita, itu juga tidak bagus dan menjadi seperti perempuan juga. Maka qassus syawarib wa wafrul liha. Dan wafrul liha di riwayat yang lain wa uful liha. Dan di riwayat yang lain wa uful liha. Maka semua lafaz di sini wafrul liha, uful liha, wa uful liha, semuanya fi'lun amr yufidul wujub. Maka wajib bagi orang-orang yang mempunyai janggut untuk dibiarkan memanjang. Dan ini adalah dari sunnah mengikuti Nabi Muhammad SAW. Namun jika diberikan rizki janggutnya 1-2 lembar, ya dipiara. Panjang hanya 1, 2, 3, alhamdulillah. Yang jelas wa wafrul liha. Faminal asaf kam minal arab. Allah a'tal lihyah walakin mencukurnya. Maka minal asaf, berapa dari Arab yang Allah berikan kemudahan mempunyai jenggot, malah mubtala bilihyati. Mereka merasa ujian yang berat dengan lihyah. Setiap Jumat dicukur. Mungkin sebulan 2 kali dicukur biar klimis. Faka minan nas a'tauhu an-ni'mah likai yurabbil lihyah sunnah. Faka minan nas dakhala fi ma'siyah, bermaksiat. Fa'ala hada uskur rabbakum ma'ana lihyah idan bakian niyah. Jika kita niatkan di saat mandi kemudian yukhallil, ataupun di saat wudu yukhallil bainal liha dari sunnah dan merapikannya, maka ini adalah kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka kita bersyukur kepada Allah dari lihyah yang Allah berikan. Walihyatu min alamati maco. Dan lihyah adalah kemacoan dari seorang laki-laki. Fa'ala hada kamina an-niswah fil arab lama ra'a az-zawj halaqa lihyatahu kamal harim. Apa perbedaan aku dengan kamu? Aku wanita dan kamu laki-laki, sama-sama klimis, tidak ada janggut. La lihyah wala syanab, kullu makhluk. Idan mal farq baina ana wa anta? Hakada. Fa kam minan nas mubtala bil lihyah, Allahul musta'an. Fa idan alladhi indahu lihyah mamnu'an ta'kidahu, dilarang untuk mengakadnya ataupun menjadikannya seperti anak-anak putri kita mengepangnya. Dan poin pendalilannya au taqallada wataron, dan barang siapa yang mengalungkan jimat-jimat, maka fa inna Muhammadan bariun minhu, maka Nabi Muhammad berlepas diri darinya. Hada huwa syahid. Maka syahid dari hadis ini dari riwayat Ruwafi' ibnu Thabit. Wahai Ruwafi', kabarkan kepada manusia, barang siapa yang menggantungkan jimat-jimat Nabi Muhammad berlepas darinya.
Maka hadis ini barakallahu fikum datang dari Ruwaifi ibnu Thabit, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari jalan Ibnu Lahiyah, haddatsana Ayas ibnu Abbas an Syaim ibnu Bainan dari Ruwaifi ibnu Thabit. Maka sanad ini mahaluh barakallahu fikum, sering kita lewati, dhaif karena Abdullah ibnu Lahiyah. Abdullah ibnu Lahiyah Al-Misri dhaif, hafalannya rusak. Apalagi setelah itu terbakar maktabahnya, sebagian dari kutub-kutubnya terbakar. Maka sanadnya dhaif dikarenakan Abdullah ibnu Lahiyah. Namun telah datang riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Lihat sanadnya, an Haywah ibni Shuraih an Ayas ibni Abbas anna Syaim ibni Baitan haddatsa an Ruwaifi ibni Thabit. Berarti sanadnya sama, mutaba'ah. Maka tadi Abdullah ibnu Lahiyah dhaif, di sini telah datang mutaba'ah dari Haywah ibnu Shuraih. Wa Haywah ibnu Shuraih yarwi alatul an Ayas ibni Abbas idan huwa mutaba'ah liman li Abdillah ibni Lahiyah. Wa Haywah mahaluh idan huwa rawi thiqah sahihul isnad idan. Maka sanad yang kedua ini sanadnya sahih. Dan datang juga jalan yang ketiga diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Imam Ahmad dari Al-Mufaddal an Ayyash an Syaim ibnu Baitan dari Syaiban Al-Kitbani dari Ruwaifi. Maka di sini ada jalan yang lain di mana Abdullah ibnu Lahiyah diganti dengan Al-Mufaddal ibnu Fadalah. Lalu mahaluh Al-Mufaddal ibnu Fadalah wa huwa akhu Mubarak ibnu Fadalah wa huwa dhaif kadalik wa huna fihi ziyadah Syaiban Al-Kitbani. Ada tambahan Syaiban Al-Kitbani yang menjadi perantara antara Syaim ibnu Baitan dengan Ruwaifi. Maka kita katakan tidak berpengaruh di sini karena Syaim ibnu Baitan telah meriwayatkan langsung dari Ruwaifi di riwayat-riwayat yang sebelumnya, sehingga penyebutan Syaiban Al-Kitbani disebutkan dan tidak disebutkan sama saja. Maka di sini sanadnya juga dhaif karena Al-Fadalah atau Al-Mufaddal ibnu Fadalah dhaif. Maka dari jalan-jalan yang tadi, dari jalan Ibnu Lahiyah yang dhaif, kemudian diikuti oleh Al-Mufaddal ibnu Fadalah yang dhaif juga, kemudian datang sanad yang sahih dari Haywah ibnu Shuraih, maka di sini bisa naik kepada derajat atau dari jalan An-Nasa'i sendiri kepada sahih li ghairi atau sahih li dzati, dan jalan yang lain kepada hasan li ghairi. Alhasil hadis Ruwaifi hadis yang sahih, yang mana maknanya adalah Nabi Muhammad SAW berlepas diri bagi mereka orang-orang yang mengalungkan jimat-jimat. Maka selesai dari hadis-hadis yang marfu yang disebutkan di dalam matan. Sekarang kita masuk kepada ucapan Asy-Syaikh di Kitabut Tauhid. Silahkan dibuka matan Kitabut Tauhid. Wa an Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu qala man qata'a tamimah min insanin kana ka'adli raqabah. Dari Sa'id bin Jubair, barang siapa yang memotong jimat-jimat dari seseorang yang menggunakannya, maka seakan-akan mendapatkan pahala membebaskan budak. Di sini berbicara tentang keutamaan taghyirul munkar, merubah keburukan, kemaksiatan dengan memutuskan
dari kalung jimat. Seperti apa pahalanya? Seperti membebaskan budak. Maka asar ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dari jalan Hafiz an Laits an Sa'id ibni Jubair. Maka man huwa Laits huna an Sa'id ibni Jubair? Laits yang meriwayatkan dari Sa'id ibnu Jubair laisa Laits ibnu Sa'ad, karena Laits ibnu Sa'ad tabaqahnya lebih bawah, tabaqah ketujuh. Maka Laits di sini Laits ibnu Abi Sulaim dhaif, sayyi'ul hifdz, hafalannya rusak. Maka lafaz seperti ini dari Sa'id ibnu Jubair dhaif. Namun kita katakan telah datang lafaz yang lain yang tidak membicarakan tentang keutamaan, namun tentang permasalahan taghyirul munkar, memutuskan jimat. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah juga dari jalan Abduh an Muhammad ibnu Sauqah anna Sa'ida ibnu Jubair ra'a unasan au insanan yatufu bil bait fi unuqihi hazrah faqata'aha. Bahwa Sa'id ibnu Jubair melihat seseorang dalam keadaan bertawaf di Ka'bah dan dia menggunakan jimat, maka dia mengambilnya dan memutuskan apa yang ada di lehernya. Ini sanadnya sahih. Muhammad ibnu Sauqah rawi yang saduk hasanul hadis ataupun disikohkan oleh yang lainnya. Maka hadis ini, asar ini adalah asar yang sahih. Berkata Imam An-Nasai, siqotun murdi, orang ini sikoh dan diridhoi hadisnya. Dan Yahya ibnu Ma'in pun mengatakan Muhammad ibnu Sauqah siqah. Maka asar ini asar yang sahih kepada Sa'id ibnu Jubair, namun yang ada di dalam matan dhaif. Maka lihat bagaimana Asy-Syaikh memilih dari sanad yang dhaif, padahal dari Sa'id ibnu Jubair ada yang sahih. Maka inilah seperti yang disebutkan Syekh kami Mukbil bahwa Al-Mujaddid rahimahullah tidak begitu mumpuni di ilmu hadis, dan ini adalah menjadi pendalilan bagi kita, the perfect is Allah, kesempurnaan ada pada Allah. Adapun manusia, bagaimanapun dia alim, bagaimanapun dia mengetahui ilmu-ilmu, maka tidak ada yang sempurna. Seperti pepatah mengatakan, tak ada gading yang tak retak. Dan pepatah mengatakan, sepandai-pandainya tupai, dia pasti akan jatuh pula. Dan pepatah mengatakan, di atas langit ada langit. Maksudnya tidak ada manusia yang sempurna kecuali Allah. The perfect is Allah. Allah lah yang maha sempurna. Maka di sini, di hadis ini, di asar ini telah datang asar dari Sa'id ibnu Jubair yang sahih dari Muhammad ibnu Sauqah dari Sa'id ibnu Jubair. Namun Asy-Syaikh memilih jalan yang dhaif dari Sa'id ibnu Jubair yang pada sanadnya ada Laits ibnu Abi Sulaim. Kemudian yang terakhir Syekh juga mengatakan walahu an Ibrahim, dan telah datang dari Ibrahim, kanu yakrahuna at-tamaima kulliha minal Qur'an wa ghairil Qur'an. Maka di sini sanadnya alhamdulillah sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dari jalan Husaim wa huwa Ibnu Bashir mudallis, qala akhbarana Mughirah Ibnu Miksam an Ibrahim. Maka sanadnya sahih karena Husaim walau kana mudallisan qad sarrah, meskipun dia mudallis telah mengatakan akhbarana. Dan faidah dari asar ini, permasalahan yang terjadi ikhtilaf dari kalangan ulama, boleh apa tidak menggantungkan dari tulisan-tulisan Al-Quran. Maka yang rajih tidak boleh juga. Maka di sini di asar Ibrahim mengatakan kanu yakrahuna tamaima kulliha minal Qur'an wa ghairil Qur'an.
bahwa salaf dulu membenci orang-orang yang menggantungkan jimat, baik dia tulisan Al-Quran ataupun mantra-mantra, rumus-rumus, nomor-nomor dan sebagainya. Maka meskipun kaligrafi Quran, maka tidak baik dan tidak boleh. Dan yang menjadi poin apa? Penggantungan hati kita. Meskipun tertulis dari Al-Quran, misalnya Al-Fatihah, kemudian digulung, dibungkus, dijadikan jimat. Meskipun dia Al-Fatihah tulisannya, namun ta'alluqul qalb, di mana dia akan bertawakal kepadanya, merasa pede di saat dia menggunakan itu. Kemudian ya Allah nujahid Filistin, mari kita ke Palestina, bulletproof, huwa yadunnu the man of steel, jadi Superman, ditembak dengan bazuk maka tidak mempan. Maka di sini meskipun dengan rajah-rajah dari Al-Quran, kaligrafi dari Al-Quran ataupun mantra-mantra biasa, maka hukumnya tidak boleh. Karena yang menjadi poin adalah ta'alluqul qalb. Maka asar ini asar yang sahih. Maka inilah yang bisa kita berikan dari pelajaran kitab Tauhid, dari hadis-hadis dan dari asar-asar yang alhamdulillah Allah mudahkan kepada kita untuk memeriksa hadis dan asarnya dari yang sahih dan dari yang dhaif. Dan insyaallah di pelajaran yang akan datang kita akan masuk kepada fihi masail, bab ke-8 dari fihi masail. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka